Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isfendiar, dan kali ini saya ingin membagikan sedikit tutorial bagaimana cara memberikan timer pada saat ujian dengan menggunakan Google Form ya. Jadi nanti peserta tes gitu ya akan ada batasan waktu dalam menjawab soal-soal tersebut ya. Pertama, kita siapkan dulu soal ya, terserah soal yang mau Bapak Ibu berikan berapa. Di sini saya sudah siapkan 5 buah soal gitu ya, dan akan diberikan batas waktu tes selama 5 menit gitu ya. Jadi ini kata-kata yang saya berikan gitu ya, agar peserta tes bisa memahami gitu ya. Kemudian kelebihan dari timer ini adalah peserta tes harus segera klik tombol submit atau tombol kirim sebelum waktu habis, agar jawaban Anda tersimpan dan terkirim di database kita di Google Form gitu ya. Kemudian jika waktu telah habis dan Anda belum menekan tombol submit atau tombol kirim, maka jawaban Anda tidak akan tersimpan dan Anda tidak akan memperoleh nilai atau skor. Jadi ketika anak kehabisan waktu atau peserta tes kehabisan waktu, maka jawaban yang sudah dikerjakan oleh anak itu tidak akan tersimpan di database. Jadi mau tidak mau anak itu harus mensubmit jawaban mereka ya sebelum batas waktu yang diberikan. Kemudian link tes ini hanya berlaku satu kali untuk satu peserta tes. Ketika sudah submit atau waktu habis, maka link tes tidak dapat dibuka kembali ya. Oke, setelannya ujiannya seperti apa? Ini kita masuk setelan saya. Yang pertama di setelan umum. Pertama di checklist ya untuk kumpulan alamat email, kemudian batasi ke satu tanggapan. Ini tujuannya apa? Ya tadi di poin yang nomor 5 ya, link test hanya berlaku satu kali. Jadi tujuannya itu untuk peserta hanya bisa menjawab satu kali saja. Kemudian di presentasi, di sini saya acak urutan pertanyaan ya, tujuannya biar pertanyaan itu teracak secara otomatis oleh sistem. Kemudian kuis ya, jangan lupa kuis di ini ya, digeser, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai saya pilih untuk nanti. Kalau segera itu nanti ketika anak setelah submit atau kirim ya, maka akan otomatis terlihat nilai anak itu berapa. Kemudian responden dapat melihat, yang pertama yang saya cek di sini hanya nilai poin saja. Artinya nilai poin itu tampilan setiap soal itu siswa atau peserta tes dapat berapa nilai ya dari poinnya. Di sini kenapa saya dikasih di sini di judul ya, ditambahkan yang deskripsi ya. Tujuannya saya kasih judul di sini atau kosong gitu ya, hanya lembaran kosong. Ini tujuannya biar, karena ini kan kita acak gitu ya, maka yang ketika dikasih setelah deskripsi gitu ya, ini kan uji coba, kemudian saya kasih judul di sini, kemudian nama lengkap, kemudian ada judul lagi, kemudian ada kelas, kemudian ada judul. Ini tujuannya agar tidak ikut teracak seperti soal, karena saya buat dua halaman. Halaman pertama ini untuk data diri siswa, halaman kedua ini adalah untuk soal-soalnya ya. Jadi tujuannya itu nanti ketika di preview ini alamat email, nama lengkap dan kelas itu tidak akan teracak gitu tuh ya. Maka dikasih di sini itu judul deskripsi gitu ya, yang di sini tanda T ya. Kemudian pada halaman 2 di sini untuk yang soal gitu ya, soal-soal di sini tidak usah ditambahkan deskripsi. Setelah soal jangan tambahkan deskripsi. Kenapa? Karena nanti soal tidak akan teracak gitu loh. Jadi biarkan saja langsung soal-soal. Nah, setelah sudah siap dengan soalnya, kita masuk ke add-on ya. Bapak Ibu pilih add-on. Nah, sudah masuk ke sini, kita telusuri. Namanya itu aplikasinya adalah Quick Exam. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu install di sini, karena berhubung saya sudah install maka tulisannya uninstall gitu ya. Setelah diinstal selesai, close gitu ya. Kemudian pilih tanda yang ini ya. Di sebelah sesuaikan tema, yaitu add ya, diklik, nanti akan muncul tulisan Quick Exam. Bapak Ibu pilih. Ya, kalau misalkan masih seperti ini, di close saja, artinya masih ada gangguan.
sampai muncul tanda seperti ini, ada show quick exam control. Ya, diklik saja, tunggu. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pilih yang ini dicentang ya, agree with term of service gitu ya. Kemudian ada dua pilihan di sini, ada always, ada date exam. Artinya kalau always ini siswa bisa mengakses soal itu terserah, tidak ditentukan tanggalnya. Tapi ketika kita men-checklist date exam, nanti exam itu bisa diakses pada tanggal berapa ya. Jadi sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan ya. Cuman di sini saya biasanya menggunakan yang always gitu ya. Nanti akan ada muncul waktu ya, exam time gitu ya. Kemudian ada pengingatnya di sini, pengingat bahwa ujian itu nanti akan sebentar lagi berakhir. Di sini waktunya saya pilih 60 dalam menit ya. Kemudian remindernya itu 5 menit. Kemudian di save saja. Kita tunggu sampai muncul ada setting saved gitu ya, ada keterangan. Kemudian scroll saja ke bawah ya. Nah, di sini ada show template, ada copy link. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat tampilannya seperti apa, diklik saja show template-nya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nanti bisa di start. Nah ya, bisa Bapak Ibu coba gitu tuh ya. Kemudian kalau misalkan mau bagikan linknya, tinggal di copy link saja ini, kemudian klik OK. Nanti ini bisa langsung dipaste, kirimkan ke anak-anak ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ketika sudah mencet start gitu ya, ini akan otomatis akan terus berjalan waktu ya sampai habis ya, sampai habis. Jadi harus diperhatikan, peserta didik Bapak Ibu itu harus menjawab semua soal-soal yang sudah disediakan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Karena kalau misalkan waktunya habis gitu ya, kita buat waktunya, kita coba 1 menit. Kemudian ini 1 menit ya, save. Oke, kita coba kalau yang 1 menit. Nah, misalkan kita coba mulai gitu ya. Ketika waktu habis, maka akan otomatis link itu tertutup ya. Jadi ketika anak mau buka lagi link yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu ya, ketika mencet start, nah dia tidak bisa. Jadi anak tidak bisa buka link yang Bapak Ibu berikan kembali ya. Kita coba lagi. Oke, nggak bisa gitu ya. Nanti kalau untuk melihat jawaban di mana, jawaban itu saya sudah uji coba, ada 97 respon ya, sama di Google Form yang Bapak Ibu buat. Kemudian klik respon saja ya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa membuat spreadsheet gitu ya, kemudian di-download saja seperti biasa. Jadi jawabannya akan otomatis masuk ke dalam Google Form. Oke, itu saja tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.